نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله والحمد لله kita beriman nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan yaitu iman, kemuliaan, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para Rasulnya. Naam ibadallah, dengan 6 rukun iman, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Ibadallah, termasuk salah satu dari keimanan yaitu kita beriman dengan kitab-kitabnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beriman dengan kitab-kitab Allah yaitu meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Kitab tersebut adalah ucapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada malaikatnya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kalamullah kepada para nabi dan para rasulnya. Itu adalah bentuk dari iman yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbicara bima syaa kaifa syaa wa mata syaa, yang Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berbicara dengan bahasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dengan dan kapanpun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat kalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan nabinya. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallama Allahu Musa taklima.
Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa. Kalam Allah berbentuk suara, kalam Allah berbentuk huruf dan mempunyai makna. Kitab-kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, semuanya adalah kalamullah, ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian mengharap kepada mereka supaya mereka mempercayai kalian, sedangkan mereka sendiri mendengarkan kalam Allah? Apa yang dimaksud kalam Allah? Yaitu kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang mana ayat ini merangkan tentang keadaan orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka meyakini, mereka mendengarkan kalam Allah, Taurat dan kitab Injil. Di dalam ayat ini bahwa kitab Taurat dan kitab Injil disebut kalam Allah. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubah-rubah isi di dalam kitab Injil dan kitab Taurat, yang menunjukkan bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kalam Allah dengan berbagai bahasa. Ada kalanya Al-Quran dengan bahasa Arab, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Ibrani seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kaum di saat itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa pada kaum Ibrahim di zaman Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan bahasa di zaman kaumnya Nabi Nuh. Jadi jangan dianggap bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memahami bahasa-bahasa lain. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berbicara dengan bahasa non-Arab. Ini adalah celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa bisa berbicara dengan bahasa apapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan malaikat, Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara dengan bahasa malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar perkataan bahasa jin, Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar dan memahami perkataan dan bahasa hewan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala memahaminya. Jangan dikira ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui bahasa-bahasa yang lain. Ibadallah, karena itulah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum muslimin seluruhnya harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Berbeda dengan golongan yang lain seperti golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah dan golongan-golongan yang lainnya yang mereka tidak mempercayai tentang kalam Allah, yang menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk. Dan yang pertama kali mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk adalah Ja'ad bin Dirham. Ibadallah, dan Al-Quran atau kalam Allah ada suara, ada dipahami. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil, wa nadainahu bijanibi turil aiman wa qarrabnahu najiyya.
yang Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru. Tentunya memanggil dan menyeru ada suara, bisa didengar dan bisa dipahami. Itulah yang kita percaya bahwa Al-Quran pula berbentuk huruf dan juga suara dan juga mempunyai makna yang mana semua kaum muslimin bisa memahami Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quranul Karim yang ada di mushaf, yang ada di lembaran-lembaran, yang kita bisa membacanya pada hari kiamat kelak. Sebelum hari kiamat, maka Al-Quran akan hilang. Tulisan-tulisan yang ada di lembaran, tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di mushaf, bahkan di hati manusia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusul wasl thawb hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi fi lailatin wala yabqa fil ardi minhu ayatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu akan luntur sebagaimana lunturnya warna yang ada di pakaian. Semakin lama jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu luntur sebagaimana bahwa kalau warna yang ada di pakaian ketika dimakan zaman berlarut-larut, maka warna tersebut akan luntur. Itulah keadaan Islam nanti, sampai-sampai tidak diketahui apa itu salat, apa itu puasa, apa itu salat, apa itu berkorban, apa itu sedekah. Dikarenakan Islam sudah tidak, karena Islam sudah luntur, ilmunya luntur, bukan orangnya namun ilmunya. Ini ada yang sesuatu yang dikhawatirkan bagi kita. Jangan sampai kaum muslimin lupa terhadap Islam, lupa terhadap syariat Islam. Bukan hanya sekadar saya muslim, agama kita adalah Islam, namun dia lupa apa itu Islam, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu berkorban, apa itu sedekah. Lupa karena ilmunya sudah luntur. Wala yusra ala kitabillahi fi lailatin, dan kitab Allah akan diangkat di satu malam. Di malam itu bahwa Al-Quran semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, dan tidak ada tersisa satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada tersisa pun ayat di dalam Al-Quran, dari Al-Quran di dalam atau di atas permukaan bumi ini. Ayuhal muslimun rahimahullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga memiliki urusan. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai ciptaan dan juga mempunyai urusan. Apa yang dimaksud dengan urusan? Urusan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian itu kami juga menurunkan, mewahyukan kepada kamu, yaitu ruh Al-Quranul Karim dan ruh min amrina, dari urusan kami. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara penciptaan dan juga urusan, yaitu wahyu. Bahwa wahyu bukanlah makhluk. Na'am barakallahu fikum ayuhal muslimun rahimallah. Dan termasuk dari wahyu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim munazalun, yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ada dua, disebutkan oleh para ulama. Wahyu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran,
yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kedua-duanya adalah wahyu, namun kedua-duanya dibedakan antara Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang disandarkan kepada kalam Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ucapan Allah, sedangkan hadis adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah tidak boleh untuk dibalik bahwa Al-Qur'an bukan dari kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Tempatkan sesuatu pada posisinya masing-masing. Al-Qur'an kalam Allah, hadis kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri memisahkan antara hadis, antara Al-Qur'an dan hadis. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Syahid dari ayat ini adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari manusia. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibedakan walaupun kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Allah bagaimana? Lihat di dalam Al-Qur'an. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau taat kepada Allah, cari di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sedangkan kalau kita untuk taat kepada Rasul, cari apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbentuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian, pada kalian dua perkara. Ingat, dua perkara yang kalian tidak akan tersesat kalau kalian itu berpegang dengan dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran, kalam Allah. Yang kedua adalah sunnah Nabi, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memisahkan antara Al-Quran dengan sunnah, walaupun kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara Al-Qur'an dengan hadis. Ketika turun ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menulisnya. Setiap turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menulisnya. Entah menulisnya di kayu ataupun di kulit, ataupun menulisnya di atas batu, suruh ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, maka para sahabat ada yang menulis, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan tulis. Kalau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan tulis, tapi kalau Al-Qur'an ditulis. Ini menunjukkan bahwa beda antara Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah para ulama menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan hadis ada perbedaan. Yang pertama, bahwa Al-Qur'an harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an harus disandarkan, ini adalah perkataan Allah, tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis adalah perkataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari perbedaan dari keduanya, bahwa membaca Al-Qur'an lafadznya mengandung ibadah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengandung ibadah. Tidak seperti bagaimana
tidak seperti fadilah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran satu huruf akan mendapatkan pahala, dan satu pahala akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Wala taqul alif lam min harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun satu huruf adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan Al-Quran adalah mukjizat, sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lafadznya bukan mukjizat. Yang Allah Subhanahu wa taala bahkan menantang ketika dalam Al-Quran, ketika ini adalah Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrik untuk membuat Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran. Al-Quran dari awal surat sampai akhir surat dibuat ruqyah atau dibuat pengobatan, itu disyariatkan. Adapun hadis tidak bisa kecuali lafaz-lafaz tertentu yang bisa digunakan untuk ruqyah atau pengobatan. Ayyuhal muslimun rahimahallah, dari perbedaan Al-Quran dan hadis, bahwa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir banyak orang yang meriwayatkannya, sedangkan hadis kadang-kadang mutawatir, kadang-kadang tidak mutawatir. Kadang-kadang hadis tersebut dhaif, namun Al-Quran tidak ada kata-kata dhaif ataupun lemah. Al-Quran, dari perbedaan keduanya, bahwa Al-Quran disunahkan untuk membaca dengan irama atau mutajawid atau dengan tajwid, sedangkan membaca hadis tidak disunahkan membacanya dengan tajwid atau dengan irama atau nada. Ayyuhal muslimun rahimahullah, dan banyak lagi bahwa perbedaan-perbedaan antara Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran hendaknya kita memuliakan sebaik-baiknya. Menempatkan Al-Quran pun kita tempatkan pada paling yang tinggi. Ketika ada barang-barang, jangan sampai barang tersebut ditumpuk di atas Al-Quran, namun Al-Quran harus di atas barang yang paling tinggi. Tempatkan yang paling tinggi, tempatkan di tempat yang paling bersih, atau bahkan jangan ditempatkan sesuatu tempat yang ada najisnya. Ayyuhal muslimun rahimahallah, dan perlu diperhatikan bahwa menghina Al-Quran bisa jadi menginjak, bisa jadi membangkar tanpa ada sebab, bisa jadi meletakkan Al-Quran di tempat yang najis atau dilempar. Itu adalah termasuk penghinaan. Jangan sampai seorang melakukannya. Kita untuk memuliakan Al-Quranul Karim atau mushaf tersebut, itu adalah termasuk penghinaan yang bisa dilihat oleh mata. Dan di sana juga ada penghinaan, pelecehan terhadap Al-Quran yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui kecuali adalah orang-orang yang berilmu. Apa itu? Bahwa dia mengatakan Al-Quran tidak sempurna, bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran penuh dengan kebohongan, kedustaan. Walaupun orang tersebut tidak menginjak-injak, walaupun orang tersebut tidak melempar Al-Quran atau mushaf Al-Quran, namun dia mengatakan bahwa Al-Quran itu ada kebohongan, ada keraguan, atau Al-Quran tersebut adalah makhluk, bukan dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quran. Dan ini tidak kalah besarnya dengan orang-orang yang melecehkan dengan melempar Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran. Ayyuhal muslimun rahimahullah, mari kita untuk tingkatkan keimanan kita, terlebih lagi beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Beriman dengan Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran tidak ada keraguan, tidak ada kedustaan, tidak ada kekurangan, dan tidak ada aib dan cacat. Kalam Allah adalah kalam yang sempurna. Ayyuhal muslimun rahimahullah, sebagaimana iman
kita untuk jaga keimanan kita. Iman dengan lisan, beriman dengan anggota badan, beriman dengan mempercayai yang ada di dalam hati kita. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman mencakup hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Iman bisa bertambah dengan kemaksiatan, iman bertambah dengan ketaatan, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Jaga keimanan kita, atau bahkan kita untuk menambahi keimanan kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita itu berkurang dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Bahkan keimanan seseorang itu bisa hilang, bukan hanya sekedar berkurang, dengan hilang kalau seorang tersebut melakukan kufuran dan kesyirikan. Nas'alullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.